إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwati al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah kita panjatkan pada pagi hari ini menjelang duha. Kita masih bisa berkumpul, bertatap muka dan saling bersilaturahmi di pagi ini di tempat kediaman Pak Adi dan menikmati sarapan yang luar biasa lezatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik dari itu semua. Amin ya rabbal Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti hidayahnya sampai akhir kiamat kelak. Ikhwati al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Di dalam Al-Quran semua surat dari Al-Baqarah sampai surat yang terakhir ya, nama surat pasti dicantumkan dalam ayat tersebut. Misalnya surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah tersebut disebutkan ada lafaz Al-Baqarahnya. Ali Imran misalnya, disebutkan lafaz Ali Imran dalam surat itu. Surat An-Nisa, disebutkan lafaz An-Nisa di surat tersebut. Tapi ada satu surat dalam Al-Quran yang nama suratnya tidak tersebut dalam ayat dan surat itu. Ada yang tahu surat apakah itu? Tahu. Iya. Surah Al-Ikhlas. Mumtaz, al-ijabah sahih. Alhamdulillah. Surat Al-Ikhlas, surat yang tidak disebutkan lafadznya di dalam ayat-ayatnya. Pelajaran dari surat Al-Ikhlas ya, namanya Al-Ikhlas. Mengapa dari ayat pertama sampai ayat terakhir tidak disebutkan surat Al-Ikhlas, sedangkan surat sebelumnya Al-Falaq disebutkan qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas qul a'udzu birabbin nas, ada, tapi Al-Ikhlas tidak ada. Karena ikhlas itu tidak butuh disebutkan. Surat Ikhlas mengajarkan kita kepada keikhlasan. Ikhlas itu tidak perlu disebutkan, ikhlas tidak perlu dijabarkan, ikhlas tidak perlu dipamerkan. Surat Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk tidak mengaritkan memamerkan keikhlasan itu tidak perlu disebutkan. Surat Al-Ikhlas pun dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ta'dilu berapa Quran? Seluruh Quran. Al-Ikhlas itu kalau kita baca dia keutamaannya seperti sepertiga Al-Quran. Ada juga surat dalam Al-Quran yang keutamaannya seperti seperempat Al-Quran. Surat apakah itu? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Surat yang seperti seperempat Al-Quran. Surat yang seperti sepertiga Al-Quran, Al-Ikhlas. Ada juga surat yang kalau dibaca seperti setengah Al-Quran. Ada yang tahu? Yasin. La. Surat yang setara dengan setengah Al-Quran. Tadi kalau kita baca Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga dari sepertiga Quran. Al-Kafirun rubu'ul Quran. Ada surat yang kalau kita baca
nilai pahalanya setengah dari Al-Quran. Seperti apakah itu? Hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan Al-Ikhlas sulusul Quran, Al-Kafirun rubu'ul Quran. Surat ini setengah Al-Quran. Jadi kalau kita baca 2 kali itu seperti baca Al-Quran seluruhnya. Al-Fatihah. Salah. Salah. Ya? Salah. Salah. Kang Anton? Ya salah. Al-Mulk. Dulu Al-Mulk. salah. Dia masih juz amma juga. Abain. Salah. Ayo Lukman mungkin mau jawab. Ayo Lukman, surat apa? Surat apa? Yaitu surat Az-Zalzalah. Oh, masya Iza zulzilatil ardu Allah. ta'dilu nusful Quran, kata Rasul. Surat ini ta'dilu, pahalanya seperti setengah dari Al-Quran. Berarti kalau Al-Fatihah itu lebih besar lagi dari itu ya? Umul kitab, Umul Allahu kitab. a'lam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Khatam beberapa khatam itu. Belajar dari ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menyebut kata ikhlas dalam Al-Qur'an. Di sini kita membedakan antara mukhlis dan mukhlas. Nanti ada dalam Al-Qur'an lafaz-lafaz yang serupa, tentu beda, artinya sangat jauh. Dan surat Al-Bayyinah Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha Mukhlisin. wa lam yakun mukhlasin. Dan Allah tidak menyebutkan mukhlasin. Tapi ketika iblis berjanji, benar-benar aku akan menyesatkan anak cucu Adam dari depan, dari samping, dari kiri, kanan. Kemudian disebutkan illa ibadaka minhum Mukhlasin. mukhlasin wa lam yakul mukhlisin. Di sini perbedaannya. Mengapa setan, maksudnya iblis tidak bisa mengganggu? Ya, iblis itu dia punya tipu daya cara mengganggu semua umat manusia kecuali satu yang tidak bisa diganggu. Hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat mukhlas. Kalau mukhlis masih bisa diganggu, tapi kalau mukhlas tidak bisa. Kan dia mengatakan illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlas, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Di sini perbedaannya. Mukhlis dan mukhlas satu akar kata dari akhlas, yukhlisu ikhlas. Mukhlis itu fa'il. Dia yang berusaha untuk ikhlas, berijtihad, berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, itu mukhlis. Dan ini masih bisa diganggu oleh setan, iblis. Tapi kalau mukhlas itu ala wazni maf'ul. Jadi dia tuh yang Allah berikan kepadanya, yang Allah ilhamkan kepadanya sifat ikhlas. Jadi mukhlas itu lebih tinggi daripada mukhlis. Mukhlas itu orang yang memang sudah Allah sucikan, Allah beri, sudah Allah pilih. Nah, dalam Al-Quran pun sudah ada orang-orang mukhlas. Berarti dalam kisah Yusuf ada tuh ayatnya. Yusuf disebut mukhlas. Fa'innahum min ibadina mukhlasin. Itu sifat Nabi Yusuf yang Allah berikan sifat ikhlas di dalam hati Yusuf. Dan tidak semua orang bisa memiliki sifat mukhlas. Dan semua kita semua bermohon pada Allah untuk diberikan sifat mukhlas tersebut. Yang iblis pun tidak akan bisa menggoda, menghanyut sifat orang yang memiliki rasa mukhlas tersebut. Karena ikhlas itu sangat sulit sekali. Bahkan orang yang sudah ikhlas pun kalau masih dibicarakan itu belum ikhlas sebenarnya. Kembali kita belajar kepada surat Al-Ikhlas. Tidak perlu dibicarakan, tidak perlu dipamerkan, cukup di hati. Misalnya kita berinfak, kita bersedekah, oh enggak, saya udah ikhlas. Itu belum ikhlas. Karena ikhlas tidak perlu diomongkan, ikhlas tidak perlu dibeberkan, ikhlas tidak perlu untuk dijarahkan. Cukup hati yang tahu. Kalau untuk motivasi gimana? Memotivasi boleh, li ajri tasji', karena beramal soleh. Dalam surat Al-Infitar, falyatanafasil mutanafisun, salihlah kita bertanafus dalam hal kebaikan. Lumba-lumba. Walau kana khairun la sabaquna ilaihi. Ikhwani fillah rahimakumullah, itulah pelajaran ikhlas hari ini.
kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pada kita sifat ikhlas. Amin. Karena itulah bekal kita nanti untuk menuju surganya. Dan Amin, ikhlas juga ya merupakan syarat dari diterimanya amal ibadah tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.